Aku bukan apa-apa tanpa doamu. Tak mungkin bisa ku gapai surga. Sungguh sangat berartinya kau dalam hidupku. Tak pernah ku bayangkan jika kau tiada di sampingku. Pergi hidupku jika tanpa dirimu. Hampa terasa hidup di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Baraya Sadaya atau Wargi Sadayana yang dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Raden Rangga Fazrianti Negara, yaitu nama lengkap pemberian dari orang tua saya. Saya bisa dipanggil Rangga, bisa dipanggil Gagang, bisa dipanggil Agan, bisa dipanggil Pajri juga ada yang manggil, atau bisa disebut Denaga, karena memang beberapa hal ke belakang tuh saya sempat membranding diri saya sebagai dengan nama atau brand Denaga gitu. Nah teman-teman semuanya, di video kali ini atau di konten kali ini saya sembari membuat video, sembari membuat konten juga saya sembari untuk memenuhi beberapa hal yang saya rasa ini butuh untuk saya lakukan. Dan pada kesempatan ini, seperti yang mungkin teman-teman udah ada yang sempat lihat gitu ya di story Instagram saya beberapa waktu yang lalu, bahwa saya sempat mengumumkan dan meminta bantuannya kepada teman-teman semuanya yang lagi gabut ataupun yang lagi nggak ada kegiatan pada waktu itu, untuk menanyakan apapun random gitu ya ke kolom komentar yang saya selipkan di story Instagram saya. Dan nanti di video itu juga saya sampaikan bahwa saya akan membuat video yang berisikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan yang sudah teman-teman sampaikan kepada saya melalui question box tersebut. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan dan ya kita sharing-sharing aja, dan mungkin nanti juga ada beberapa pertanyaan yang lucu mungkin ya, karena saya sudah sedikit mereview gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa dikatakan random juga, tapi ya kenapa enggak kita bahas. Dan disclaimer dulu teman-teman semua, pada video kali ini saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu, dan saya hanya menyampaikan apa yang menjadi kompetensi saya. Jadi kalaupun ada kesalahan ataupun ada keliru, teman-teman silahkan mengkoreksi, dan juga saya memohon maaf apabila banyak hal-hal yang mungkin nanti ke depannya di perkataan-perkataan saya ke depannya mungkin menyinggung atau tidak sesuai dengan ekspektasi teman-teman semua, atau bahkan tidak sesuai dengan kepercayaan dari teman-teman semua. Karena balik lagi, disclaimer-nya adalah ini berdasarkan pandangan saya. Dan di negara Indonesia yang merupakan notabene ini adalah negara hukum, ini diperbolehkan untuk kita berdemokrasi atau bersuara atau membuat rakyatnya berdaulat untuk bisa menyuarakan sesuatu. Saya kira kita mulai aja ya, karena prolognya udah mulai panjang. Kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama yang masuk ke question box Instagram saya. Yang pertama ini ada dari Flora Levisa. Kenapa kalau liatin orang suka dari atas sampai bawah? Gimana ya? Sebenarnya gini, kalau saya pribadi ini sangat mementingkan atau sangat memperhatikan ketika saya bertemu dengan seseorang, saya harus benar-benar memahami siapa lawan bicara saya, siapa orang yang ada di depan saya. Saya mungkin tidak tahu background dia seperti apa, kemudian kompetensi dia seperti apa. Maka hal pertama yang bisa saya lihat adalah dari segi fisiknya. Bukan berarti saya membedakan fisik yang bagus atau fisik yang seperti apa gitu ya, karena saya sama sekali tidak mengklasifikasikan itu gitu. Tapi yang saya maksud adalah bahwa fisik yang saya lihat di sini adalah saya tahu bagaimana saya menghadapi orang tersebut. Makanya di beberapa waktu mungkin teman-teman juga yang pernah bertemu dengan saya merasa saya melihat dari atas sampai bawah. Saya ingin mengenali manusia-manusia, orang-orang yang ada di depan saya, karena itu adalah cara saya untuk bisa menjadi teman komunikasi yang baik dengan lawan bicara saya. Kayak mungkin itu ya. Jadi kalaupun memang teman-teman merasa risih ketika bertemu dengan saya, silahkan teman-teman sampaikan, dan ini adalah sebuah masukan saya kira, dan sebuah saran bagi saya, dan penyadaran lah bagi saya buat ternyata kok saya orangnya kayak gitu. Dan terima kasih sudah bertanya juga. Yang pasti saya akan menempatkan kapasitas saya atau menempatkan apa yang akan saya lakukan kepada orang yang tepat juga, kayak gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, orang mah menghindari masalah, kamu malah cari-cari topik masalah. Ya, sebenarnya bukan cari topik masalah sih, tapi lebih pada cari topik yang memang
penting gak penting kita harus bahas gitu. Karena saya juga awalnya bingung nih bikin video ini tuh saya topiknya apa ya, saya harus bikin video apa, kemudian juga saya nanti kalau bikin monolog kayak gini tuh topiknya kayak gimana. Tapi ya sudahlah, akhirnya saya kepikiran pada waktu itu bikin story Instagram dan ya akhirnya muncullah video ini. Dan saya bukan terlalu banyak mencari masalah, tapi saya ingin mendalami hal-hal yang tidak orang lain pikirkan. Ya, sebenarnya saya juga gak menghindari masalah juga sih. Dan jangan juga menghindari masalah, karena ketika kita punya masalah ya kita harus tetap bisa menyelesaikan masalah itu dengan problem solving atau cara problem solving dari kita masing-masing gitu. Oke, kemudian yang selanjutnya ini dari Instagramnya, nicknamenya WN Idrus. Ini dia komen di question boxnya adalah monolog tentang selalu gagal nendang penalti. Ya, oke, gini teman-teman semuanya. Ini saya curhat aja ya. Jadi teman-teman semua, saya punya hobi atau salah satu hobi saya ini adalah bermain sepak bola, kalau nggak futsal gitu. Nah, ketika saya bermain sepak bola itu ada momen-momen yang memang saya diperuntukkan atau ditugaskan untuk menendang penalti gitu. Nah, mungkin teman saya ini yang nanya hanya melihat pada saat saya tidak bisa memasukkan bola saat tendangan penalti saja. Jadi mungkin dia bertanya kenapa penalti saya selalu gagal atau tendangan penalti saya selalu gagal ketika saya ditugaskan untuk itu. Padahal teman-teman semua, ada juga tendangan penalti yang memang bisa saya golkan gitu, bisa masuk gitu. Karena apa ya, menendang penalti itu rasanya kayak teman-teman bingung tapi harus melangkah gitu. Maju kena, mundur juga kena gitu. Karena apa? Ketika teman-teman berhadapan dengan kiper, kalau sebagai penendang ya, berhadapan dengan kiper, kemudian juga dituntut untuk mentalnya kuat karena harus membuat gol dari tendangan itu, gawang ataupun ya gawang yang sebegitu luasnya atau masih ada ruang space itu terasa sempit gitu. Karena tadi tekanan mental, tekanan pikiran yang memang kita dituntut harus bisa memasukkan gol itu, dan itu saya kira tanggung jawab yang berat. Jadi saya kira itu sih yang kadang bikin tendangan-tendangan penalti saya nggak masuk gitu ya. Tapi ya dari situ saya mungkin banyak belajar, dan ya dicaci pastilah gitu. Tapi ya teman-teman saya juga kan ya biasa bercanda gitu. Tapi pada akhirnya juga kalau kita tidak mencoba kegagalan, ya gimana kita bisa merasakan sebuah keberhasilan gitu. Dan teman-teman mungkin yang juga suka sepak bola atau futsal, dan mungkin yang juga pernah nendang penalti ya, itu teman-teman pasti merasakan atmosfer yang beda lah ketika teman-teman nendang penalti dengan main biasa kayak gitu. Oke, selanjutnya ini ada dari Faisal S. Ramadan. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memperbaiki hubungan sama teman sebaya yang masih seruang lingkup? Bagaimana cara memperbaiki hubungan? Oke. Gini, mungkin ini kasusnya adalah kamu Faisal punya masalah gitu ya sama teman-teman sebaya yang memang masih seruang lingkup. Pada intinya gini teman-teman semua, dalam struktural atau dalam fase dinamika kelompok yang saya pelajari di promosi kesehatan, karena saya juga masih mahasiswa dan juga berkuliah di jurusan promosi kesehatan Poltekkes Bandung. Jadi dalam beberapa dinamika kelompok yang saya ingat itu ada beberapa tahap ketika kelompok itu mengalami dinamika. Yang namanya dinamika kan semacam gejolak, semacam naik turunnya sebuah atmosfer gitu. Yang mana juga dalam sebuah organisasi atau sebuah kelompok itu pasti ada. Nah, yang harus kita pahami adalah ketika kita dalam tahap punya masalah, kita harus tahu dulu, kita harus sama-sama brainstorming apa sih yang sebenarnya yang bikin masalah di kelompok kita gitu. Apa sebenarnya yang bikin masalah di organisasi kita misalnya. Contoh misalnya kita, dan saya punya salah satu metode atau salah satu teori yang saya bukan buat sendiri sih, saya simpulkan sendirilah dari beberapa buku yang saya baca, kemudian dari beberapa pengalaman yang saya alami. Teorinya adalah bahwa dalam menyelesaikan masalah kita harus punya analisis, dan tahapannya adalah fenomena, kemudian tujuan, kemudian solusi, dan juga yang terakhir implementasi atau FTSI. Nah, keempat tahap ini saya akan jelaskan. Jadi ini bisa teman-teman pakai untuk memperbaiki hubungan atau menyelesaikan masalah dengan teman-teman yang di ruang lingkup sebaya gitu ya. Pertama ini fenomena. Fenomena ini teman-teman menganalisis masalah apa sih yang jadi penyebabnya. Jadi ketika ada masalah jangan langsung mikirin apa-apa, tapi langsung mikirin apa penyebabnya. Oke, itu yang pertama, fenomenanya apa. Yang kedua adalah tujuan. Kenapa saya langsung menunjukkan kepada tujuan? Karena gini teman-teman semua, ketika kita punya masalah, penyebabnya sudah diketahui, tujuan kita harus selalu ditetapkan.
harus dulu ditetapkan. Karena apa? Gimana caranya kita mau bisa menyelesaikan ini kalau misalnya kita nggak punya tujuan dulu untuk menyelesaikan masalah ini? Kadang mungkin ini bagi saya ya, kadang mungkin orang-orang berpikir ya, kenapa saya bilang mungkin ya, mungkin orang-orang gitu, tapi saya tidak. Orang-orang berpikir ketika kita punya masalah harus selalu langsung memikirkan solusi. Padahal menurut saya sebelum kita memikirkan solusi, kita pikirkan dulu apa penyebabnya, kemudian tujuan kita mau apa. Contoh misalnya, teman-teman punya masalah bahwa teman-teman hari ini harus berangkat ke, ya teman-teman ada di Bandung nih, teman-teman harus berangkat ke Bali misalnya. Masalahnya adalah itu, fenomenanya adalah itu. Ketika teman-teman mikir gimana caranya kita maju ke Bali atau gimana caranya kita sampai ke Bali, teman-teman harus terlebih dahulu memikirkan tujuannya. Saya tanya sekarang, ketika kita punya tujuan ke Bali, tujuan ke Balinya itu kemana? Apakah kita akan ke Balinya itu ke Denpasar? Apakah akan ke daerah yang lain? Kita harus punya tujuan yang jelas dari masalah yang kita punya. Kalau misalnya kita tujuannya ke Denpasar, maka baru tetapkan solusinya. Cari kendaraan atau cari bandara yang paling terdekat ke Denpasar misalnya. Atau cari kendaraan darat yang paling dekat nanti ke Denpasar. Itu baru solusinya. Oke? Jadi yang kedua ini tujuannya harus jelas. Yang ketiga apa solusi? Solusinya tadi saya pakai perumpamaan ketika teman-teman sudah menemukan tujuannya mau ke Denpasar Bali yang mungkin spesifik mungkin jamnya kapan, kemudian pakai baju apa dan lain-lain, teman-teman tentukan solusinya. Kalau misalnya teman-teman mau ke Denpasar, maka teman-teman harus mencari solusi yang punya kendaraan akses yang paling dekat ke Denpasar. Itu adalah solusinya. Kemudian yang terakhir adalah implementasi. Nah, jangan lupa ketika kita punya masalah, kita memperbaiki hubungan dengan kawan-kawan sebaya yang ada di ruang lingkup kita. Itu kadang kita nggak mau aksi nyata gitu. Kadang kita nggak mau implementasi dari ya solusi-solusi yang sudah kita buat. Itu jadi percuma teman-teman menganalisis masalah, tujuannya apa, solusinya apa, tapi kalau nggak diimplementasikan. Kalau diibaratkan dengan cerita tadi, ibaratnya implementasi ini adalah teman-teman dari rumah dari Bandung berangkat ke bandara, misalnya pakai motor, kemudian dari motor teman-teman nanti ke bandara terbang ke Denpasar Bali. Nah itu implementasinya. Jadi saya kira FTS ini bisa teman-teman pakai gitu ya. Mungkin secara teori ini akan rumit dan sulit gitu. Tapi saya rasa kalau teman-teman udah terbiasa dan teman-teman udah mulai menerapkan langkah-langkah ini, teman-teman mau masalah sebesar apapun pasti akan bisa menyelesaikannya. Terutama dengan teman sebaya atau yang ada di ruang lingkup. Mungkin ya, siapa tadi yang nanya? Faisal ini dia sulitnya adalah mengatasi masalah karena ini ada di ruang lingkupnya sehingga mungkin sering bergesekan. Saya rasa teman-teman semua ketika kita berusaha untuk coba gentleman sebagai laki-laki gitu ya, atau mungkin teman-teman juga sebagai perempuan merasa bahwa saya harus mengakui kesalahan saya, silakan akui kesalahannya. Temu dengan orangnya, ngobrol dengan orangnya empat mata mungkin, selesaikan masalahnya sedewasa mungkin. Karena kalau nggak seperti itu, nggak akan sama sekali bisa menyelesaikan masalah. Apalagi kalau sampai kita amit-amitnya tidak merasa salah padahal kita salah kepada orang lain. Jangan sampai seperti itu. Dan bahkan apalagi kacaunya lagi, yaitu bisa berdampak kepada seluruh kelompok yang ada di situ gitu. Bukan hanya masalah antar pribadi. Jadi itu ya Faisal, ini agak panjang karena saya suka. Selanjutnya ini dari username Instagramnya adalah Tazkia DF. Sebagai cara dapat donat dari adik-adik. Jadi gini teman-teman semua. Oke. Beberapa waktu yang lalu saya kumpul dengan beberapa adik tingkat saya gitu. Dan ya pada intinya mereka memberikan hadiah yang berupa donat gitu ke saya gitu. Dan nah, Tazkia ini adalah salah satu orang yang mungkin gak kebagian donat pada waktu itu gitu ya. Kebagian donat pada waktu itu. Dan dia pengen gitu dapat donat dari adik-adiknya. Jadi teman-teman yang lihat video ini kalau mau misalnya ngasih donat ke yang username Instagramnya Tazkia DF, nah silahkan teman-teman DM aja gitu ya. Silahkan kasih donat karena dia pengen dapat donat gitu dari adik-adiknya gitu. Sampai minta spiat saya gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut ini ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya panjang mungkin, tapi karena question box-nya pendek jadi di beberapa question box. Pertanyaan adalah, gak mau nanya, mau bantu buat monolog aja. Hai, aku Rangga, bukan Rangga di ADC tapi nama panjang sesuai dengan namaku yang artinya deskripsikan dengan lengkap dan menarik. Kali ini ikuti aku bercerita tentang kisah dan hidupku. Aku anak kesekian dari beberapa
bersaudara yang kuat dan aku bisa karena aku dibiasakan. Oh, ini mungkin menyuruh saya untuk monolog tentang diri saya mungkin ya, dan menceritakan tentang diri saya. Dan di sini disuruhnya lengkap dan menarik. Sebenarnya oke, saya akan sedikit membahas tentang diri saya karena tadi di prolog juga saya tidak terlalu menjelaskan diri saya. Jadi sebenarnya gini teman-teman semua. Saya kan lahir di Purwakarta ya, Purwakarta 6 Agustus 2002, dan sekarang juga saya sedang kuliah di Poltekkes Menkes Bandung jurusan Promosi Kesehatan. Saya sekarang sedang semester 6 gitu ya. 2 semester lagi insya Allah saya akan lulus. Dan tadi yang ditanyakan adalah saya anak pertama dari 4 bersaudara teman-teman semua. Dan ya memang banyak yang manggil saya itu ketika nanya nama saya kemudian saya jawab Rangga, mereka langsung spontan, enggak dong. Mereka langsung spontan nanya cintanya mana gitu ya. Mungkin itu sedikit branding lah ya, mungkin dari film ADC yang nama karakternya atau pemain intinya, pemain utamanya juga Rangga dan Cinta gitu ya. Itu tidak masalah sih bagi saya. Dan ini dia menyuruh untuk ini aku bisa karena aku dibiasakan. Memang teman-teman semua, saya sedikit bercerita gitu ya. Hidup saya pada sampai detik ini ada pada fase yang merupakan bukan balas dendam lah. Ini sebagai pembuktian saya gitu. Saya ini sekarang suka di beberapa bidang gitu. Saya lebih memilih banyak bidang walaupun tidak terlalu menguasai gitu ya, daripada saya menguasai hanya di satu bidang gitu. Salah satunya adalah organisasi, kemudian juga tadi hobi saya sepak bola dan futsal, kemudian juga musik. Nah, teman-teman semua, 3 bidang ini mungkin banyak ya orang terdekat dari saya yang bilang, oh kenapa sih Gan bisa organisasi gini, kenapa sih Gan bisa. Oh ya teman-teman, sorry ya, saya sering juga dipanggil Gagan juga, tadi sudah saya jelaskan gitu. Dan kenapa sih bisa organisasi gini, kenapa bisa main bolanya bagus banget, misal gitu ya, pernah enggak. Terus kenapa misalnya main musiknya bisa enakan atau gimana lah gitu. Saya kadang suka mikir dan flashback gitu kepada masa lalu saya, karena saya tumbuh bisa dalam 3 bidang ini bukan karena saya bisa semata-mata keberuntungan ya bagi saya gitu ya, karena keberuntungan itu nggak ada gitu. Dan saya rasa ini adalah pembuktian saya di 3 bidang ini gitu. Dulu ketika saya SMP, saya itu pengen banget teman-teman semua jadi OSIS gitu ya. Sampai saya ikutan LDKS atau latihan dasar kepemimpinan siswa itu sampai 2 kali gitu. Dan saya tidak diterima di SMP. Karena ya saya tidak bisa ceritakan lebih detail, tapi adalah oknum-oknum yang memang tidak menginginkan saya untuk jadi OSIS pada waktu itu. Dan itu sudah diklarifikasi dan divalidasi ya memang betul seperti itu gitu. Tapi ya pada saat ini kita baik-baik saja gitu. Nah pada saat SMP itu saya nggak bisa dan nggak diterima untuk jadi OSIS gitu. Padahal saya pengen banget gitu. Akhirnya ketika SMA saya coba daftar lagi OSIS, dan ketika kelas 1 SMA alhamdulillahnya saya langsung dipilih sebagai wakil ketua OSIS 1. Wakil ketua OSIS 2 pada waktu itu, karena ada ketua, wakil ketua OSIS 1 dan wakil ketua OSIS 2. Nah ketika saya ada di SMA tersebut, itulah yang saya bilang bahwa ini adalah sebuah pembuktian. Karena apa? Saya tumbuh dari sebuah kesakit-hatian yang mungkin orang lain gak merasa bahwa itu bikin sakit hati saya gitu. Sama halnya dengan di bidang sepak bola dan futsal. Waktu dulu saya hobi banget sepak bola dan saya pengen ikut turnamen, ikut seleksi dan lain-lain gitu. Tapi ketika saya waktu itu SMP juga saya ikut futsal gitu ya, saya tuh beberapa kali tidak dimainkan gitu. Walaupun saya terseleksi dan ada juga sih nggak keseleksi gitu. Tapi pernah saya keseleksi pada waktu itu futsal, cabang olahraganya. Kemudian juga saya tidak dimainkan pada pertandingan-pertandingan yang dilalui. Dan akhirnya pada zaman SMP juga itu sekitar kelas 2 lah ya, kelas 2, kelas 3, saya masuk sebuah SSB gitu. Namanya SSB Bora atau Bojong Raya. Mungkin teman-teman yang lihat video ini tahu gitu ya, ada yang tahu, ada yang enggak. Nah, saya masuk SSB itu. Akhirnya yang awalnya posisi saya adalah sebagai pemain belakang, saya tiba-tiba berada di posisi pemain depan karena itu keinginan saya sendiri, karena tadi saya ingin membuktikan bahwa saya itu bisa sebenarnya main bola. Dan pada pikiran saya waktu itu adalah saya berpikir bahwa kalau saya jadi pemain belakang, saya nggak akan muncul dan nggak akan kelihatan gitu sama pelatih, dan saya nggak akan bisa nunjukin bahwa saya bisa. Akhirnya saya coba-cobalah jadi pemain depan. Berjalannya waktu saya ikut seleksi, latihan dan lain-lain, ikut turnamen. Akhirnya saya dirasa mumpuni gitu dan dirasa dibutuhkan oleh tim pada waktu itu, hingga saya ada fase di mana saya juga pernah masuk ke dalam Persipo U17 kalau nggak salah ya.
Persipo 17 atau U19 saya lupa. Persipo itu Persatuan Sepak Bola Indonesia Purwakarta pada waktu itu, jadi tim kebanggaan dari Kabupaten Purwakarta. Saya waktu itu seleksi dan alhamdulillah saya diloloskan dan diterima untuk turnamen Piala Suratin gitu kalau nggak salah gitu ya. Tapi pada saat perjalanan itu ya ada beberapa miss lah gitu, yang pada akhirnya juga saya tidak bisa mengikuti kegiatan itu atau tidak bisa ikut ke tim itu, tapi malah ikut ke tim yang lain gitu ya, karena ada beberapa masalah pada waktu itu gitu. Nah, sama halnya juga dengan musik gitu. Pada waktu SMP juga, jadi titik balik saya sebenarnya banyak di SMP mungkin ya, dan SMA. Nah, saat di SMP itu saya teman-teman semua pernah ikut eskul yang namanya Karawitan. Jadi Karawitan itu semacam komunitas, bukan komunitas ya, ekskul di SMP yang fokusnya kepada bidang musik, terutama bidang musik yang ada di Sunda gitu ya, yang berbudaya Sunda, nuansa Sunda. Nah, saya ikut ke situ, kemudian pada saat pensi atau pentas seni itu biasanya di bulan-bulan yang memang ditentukan oleh sekolah gitu ya, saya itu mau tampil teman-teman semua. Itu posisinya saya kalau nggak salah kelas 1 SMP mau ke kelas 2 SMP. Saya belajar gitar itu kelas 6 SD. Dan saya benar-benar baru bisa ketika masuk SMP gitu. Dan ya sebisa aja gitu, yang basic-basic aja. Nah, ketika saya ikut Karawitan itu, saya tuh diajak latihan. Itu lamanya sih sampai bisa 1 bulan, kalau nggak salah 1 sampai 2 bulan saya latihan terus. Saya pegang gitar kebetulan. Pegang gitar, akhirnya saya latihan, dan bahkan banyak waktu belajar saya yang terganggu gara-gara itu. Dan ini yang menjadi saya sedih gitu ya. Saya itu sampai bilang sama ibu saya, karena pada waktu itu gitar yang tadi saya pakai itu adalah gitar yang saya pakai untuk belajar gitu ya. Dan pada waktu itu saya hanya punya gitar itu gitu. Dan untuk tampil itu gitar ini nggak prepare lah gitu, nggak cocok untuk dijadikan pentas seni atau untuk diajak manggung gitu. Akhirnya saya ngobrol baik-baik ke ibu saya dan saya bilang bahwa, Bu, boleh nggak saya beli gitar gitu, beli gitar buat saya tampil gitu. Akhirnya pada waktu itu ya pada kondisi dimana ibu saya sebetulnya bisa-bisa aja beli itu, tapi beliau mikir kayak ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi gitu pada saat itu. Karena kan juga saya masih punya adik waktu itu, sudah punya adik gitu ya. Dan saya tetap maksa sama ibu saya bahwa, Bu, saya pengen gitu, karena saya mau tampil terusan kayak gitu. Saya sampai kalau nggak salah saya nangis gitu pada waktu itu. Dan pada akhirnya juga ya ibu saya dengan sekuat tenaga dan luar biasanya ibu saya mendukung hobi saya tuh, beliau membelikan gitu. Dan ayah saya juga mendukung gitu, karena beliau yang mengajarkan kepada saya untuk bermain gitar gitu, mendukung. Dan akhirnya saya membeli gitar pada waktu itu. Harganya kalau tidak salah pada waktu saya SMP itu sekitar 1,6 juta atau 1.600.000. Dan itu saya beli second di teman bapak saya juga. Nah, singkatnya gini, akhirnya saya beli gitar, kemudian saya mau tampil nih teman-teman semua. Dan ini yang benar-benar bikin saya sakit hati, dan titik balik saya ingin melakukan pembuktian tuh di situ. Ketika saya mau tampil, saya bawa nih gitar, saya bawa ke panggung, siap-siap, saya ambil jack saya atau kabel jack saya. Terus jadi di tim Karawitan itu, di tim yang akan tampil itu ada 1 orang yang leadernya lah di situ, dan itu yang juga menjadi orang yang ngajak saya juga, yang hayu-hayuin saya gitu untuk ayo latihan gitu. Akhirnya ketika mau tampil, saya bawa gitar dong, bawa dan kabel jack. Terus saya bilang ke orang itu, kita sebut aja Agus lah ya misalnya. Mohon maaf nih yang Agus, bukan berapa, tapi saya hanya mencontohkan aja. Pak Agus, saya bilang, ini kabel jack saya dicolokin ke yang mana, ke mixer yang mana pada waktu itu. Terus dia bilang, oh ya, tunggu aja dulu gitu. Tunggu aja dulu, nanti dikasih tahu. Oke, saya tunggu tuh teman-teman semua. Saya diem di pinggir panggung. Jadi panggung itu kayak semacam tembok yang dibilangnya panggung gitulah, panggung tapi tembok gitu, tembokan semua, ada tangganya. Nah, saya diem di tangga di samping kanannya gitu. Akhirnya saya tunggu, akhirnya nggak dipanggil nih. Saya nggak disuruh buat nyolokin kabel jack saya buat nyalain gitar saya gitu. Oke, akhirnya saya ke belakang gitu, karena kebetulan pada waktu itu juga nggak enak saya di depan. Di belakang panggung, tiba-tiba teman-teman semua, yang bikin saya sakit hati, mereka udah tampil dan mereka memulai tampilan mereka. Di situ saya kayak mikir, lah, saya gak diajak nih. Di situ saya baru nyadar ternyata usaha saya selama 1 bulan sampai 2 bulan tadi latihan hingga membelenggu pelajaran saya gitu ya pada waktu itu, dibayar dengan hasil yang menyakitkan menurut saya gitu. Karena saya ingin tampil, saya pengen bisa gitu, pengen membuktikan pada waktu itu. Tapi karena
orang itu bilang bahwa ya tunggu aja dulu, ya mungkin juga melihat kapasitas saya pada waktu itu yang ya kurang prepare lah untuk ikut pentas seni gitu ya. Ya sudahlah, akhirnya pada waktu itu saya merasa hancur karena saya mikir ke belakang usaha saya 1-2 bulan, kemudian juga ibu saya yang berusaha membelikan gitar kepada saya yang pada waktu itu dari kebutuhan hidup yang juga ada yang lain yang harus dipenuhi. Ya saya kira itu yang menjadi saya harus membuktikan gitu. Nah, artinya apa teman-teman semua? Dari cerita ini adalah pembuktian-pembuktian yang dilakukan dalam 3 bidang itu menjadi hal yang menjadikan saya sekarang gitu. Mungkin teman-teman kayak nanya gimana organisasi, gimana futsal atau sepak bola, gimana juga musik. Ya itu cerita saya gitu. Yang teman-teman lihat sekarang adalah hasilnya gitu. Tapi proses-proses itu yang saya lalui ya sebagai sebuah pembuktian kayak gitu. Jadi itu ya yang mau saya ceritakan gitu dari Eka Saldo juga. Terima kasih tadi sudah memancing, yang pada akhirnya juga saya menceritakan apa yang saya lakukan gitu. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya. Dari Alma ZHN, sebagai nakes nih tertariknya berkarya di luar negeri. Sangat tertarik, sangat-sangat tertarik. Karena setiap orang pasti punya impian sejauh mungkin. Dan apalagi sebagai seorang nakes gitu ya, ketika kita bisa mengabdi kepada masyarakat gitu ya, apalagi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, atau mungkin kepada masyarakat lain gitu. Ya sebenarnya pengen-pengen aja gitu. Tapi ya saya juga nggak melupakan esensi dari ya saya berkuliah kesehatan di Poltekkes Bandung, ya saya juga harus bisa bermanfaat bagi masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Ya itu pastilah ada harapan, cuman ya kembali lagi pada diri kita sendiri sih harus mempersiapkannya seperti apa gitu ya. Gitu ya. Kemudian ini dari Ardean Pamungkas, izin bertanya, dari banyaknya wanita di kota Bandung, tapi kenapa saya masih jomblo? Aduh, saya boleh minum dulu ya. Haus dari tadi. Oke, jadi gini Ardean Pamungkas. Jangankan Anda, saya juga jomblo, tapi enggak. Artinya begini, izin bertanya dari banyaknya wanita di kota Bandung. Oke. Ada yang bilang bahwa cari jarum dalam jerami itu sulit. Tapi ada yang bilang juga, saya pernah kok bisa menemukan jarum dalam jerami gitu. Sebenarnya ketika kita dalam suatu ruang lingkup yang banyak peluang yang bisa kita ambil, kita memiliki minimal atau rasio minimal peluang 1:1000 gitu. Ibaratnya gini, kalau teman-teman ada dalam sebuah kumpulan 1000 orang dan itu cewek semua, saya gitu, dan 1000 orang itu cewek semua, saya hanya bisa memilih satu, maka saya harus butuh waktu yang banyak, perlu waktu yang lama untuk bisa memilih satu itu. Saya jadi ingat dengan sebuah cerita dari seorang murid gitu ya, yang dia juga filsuf, bertanya juga kepada orang lain, kalau nggak salah gurunya gitu ya, dia yang juga seorang filsuf, bertanya apa itu arti cinta atau makna cinta gitu ya. Kemudian gurunya ini memerintahkan muridnya untuk melewati sebuah ladang bunga dan memerintahkan untuk mengambil satu bunga yang dia sukai. Tapi syaratnya adalah dia tidak boleh melihat ke belakang dan jangan berjalan mundur ke belakang. Cerita dia sudah melewati bunga itu. Ketika murid itu sudah melewati ladang bunga tersebut, kemudian bertemu dengan gurunya bertanya, apakah kamu sudah menemukan bunga itu gitu. Kemudian muridnya menjawab adalah, saya tidak menemukan sama sekali bunga yang menarik bagi saya gitu. Lantas gurunya juga menjawab, apakah iya, untuk mengkonfirmasi gitu. Muridnya juga menjawab, iya guru, tapi sebetulnya ketika saya melewati ladang-ladang bunga tersebut gitu, sebenarnya banyak bunga yang saya temui gitu, tapi saya sudah terlanjur melewati bunga itu. Saya sudah terlanjur melewati bunga yang menarik untuk melihat bunga lainnya lagi yang ada di depannya gitu. Dan dia ingat bahwa syaratnya adalah tidak boleh kembali ke belakang, tidak boleh menoleh ke belakang lagi gitu. Akhirnya gurunya pun menjelaskan secara filosofis gitu ya, apa makna dari cinta. Ya cinta hadir ketika memang teman-teman menemukan apa yang pada saat itu juga menurut teman-teman tepat. Cinta adalah sebuah asa yang memang ketika teman-teman merasakan sebuah getaran, ketika teman-teman merasakan sebuah ketepatan untuk seseorang, makanya tetapkan gitu. Jangan sampai teman-teman terus selalu mencari yang sempurna gitu. Padahal ya manusia tidak ada yang sempurna gitu. Ya pada akhirnya kan setiap hubungan yang harus menyempurnakan gitu. Nah, maksud saya adalah kembali ke pertanyaannya,
kenapa mungkin dari Ardian Pamungkas ini, dari banyaknya wanita yang ada di Bandung, dia masih jomblo? Karena mungkin wanitanya yang mencari yang sempurna. Setiap orang seperti itu, mau yang laki-laki ataupun perempuan gitu, kita selalu ingin sesuatu yang puas gitu, hal yang puas. Jadi yang mau sampai kapan kita seperti itu? Kita akan selalu seperti itu. Dan introspeksi untuk dirinya sendiri adalah yang penting Anda itu bisa berbuat baik, Anda itu bisa mempertontonkan bahwa ini sisi positif saya gitu. Walaupun pasti ada sisi negatif yang orang lain ketahui, tapi setidaknya kita bisa berusaha baik gitu. Karena ya baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari NFDillah M. Pertanyaan adalah satu lagi, cara biar tahu banyak atau nambah kosakata pas lakuin public speaking gimana Pak? Wow. Oke, teman-teman semua, sebelum saya jawab, saya disclaimer dulu bahwa sebetulnya juga saya banyak kurangnya ketika public speaking. Ada yang bilang saya kecepatan ngomongnya, tuh kan saya jadi lambat. Ada yang bilang saya terlalu sulit kata-katanya untuk dipahami. Kemudian juga ada yang bilang saya terlalu kurang jelas artikulasinya gitu. Pasti ada kekurangan gitu di setiap kelebihan seseorang. Nah teman-teman semua, tapi ada beberapa tips yang selalu saya pakai gitu ya, supaya saya bisa ketika ngomong depan orang atau melakukan public speaking, saya lebih lancar dan lebih pede gitu ya untuk bilang. Karena gini, yang paling pertama harus teman-teman sadarkan adalah bahwa kita harus percaya diri. Dalam artian ya, jangan takut salah. Yang namanya manusia tidak lepas dari salah. Kedua, gimana cara bisa kita memperbanyak kosakata kita, kemudian juga banyak mengetahui kata-kata yang mungkin tidak bisa dipikirkan orang lain atau tidak biasalah, tidak umum didengar orang lain. Pasti yang pertama, baca buku. Itu yang hal yang paling utama sih menurut saya gitu. Kalaupun misalnya kita malas baca buku, kita bisa searching di YouTube, di TikTok apalagi sekarang, atau misalnya kita bisa lihat ketika kita scroll TikTok tuh banyak orang-orang yang ada di depan kamera itu mereka ngomongnya kayak gimana. Jadi kita bisa menganalisis dari situ. Dan yang juga selalu saya lakukan adalah sebelum saya berbicara di depan orang, sebelum saya melakukan public speaking, saya selalu kalau nggak di rumah atau di kosan, saya itu selalu ngomong sendiri gitu tentang apa yang mau saya sampaikan, termasuk dalam video ini. Ketika sebelum saya membuat video ini, saya juga banyak ngomong sendiri gitu di kosan saya ini, karena itu yang bisa melatih kita untuk terbiasa bicara semengalir mungkin gitu. Jadi jangan takut untuk ketika teman-teman mengucapkan kata yang salah, silahkan validasi dalam video tersebut atau silahkan validasi dalam percakapan tersebut bahwa itu salah gitu. Jadi jangan takut, karena kekhawatiran-kekhawatiran itu yang kadang bikin kita jadi banyak berpikir, jadi banyak bingung ketika berbicara dan jadi nervous gitu ketika berbicara. Saya juga sama, deg-degan pasti ada, tapi yang penting adalah kita pede bahwa kita kalaupun salah, kita masih bisa membenarkan gitu, dan orang lain pun mewajarkan. Jadi kalau ada orang lain yang menertawakan kita ketika kita berbicara, ketika kita melakukan salah, maka yang malu jangan kita, justru harusnya mereka gitu. Kita nggak perlu malu gitu, berarti mereka belum tahu, belum paham bagaimana tegangnya seseorang, bagaimana gugupnya seseorang ketika didengarkan banyak orang sedangkan dia sendiri yang berbicara. Jadi gitu ya, mungkin sedikit tips sih dari saya gitu. Nah kemudian ada pertanyaan dari Safina MH, tujuan hidup Kang Rangga. Oke teman-teman semua, sebenarnya tujuan secara, saya membagi tujuan antara tujuan abstrak dan tujuan jelas gitu ya, atau tujuan pasti. Yang pasti tujuan abstrak saya adalah ya saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, kemudian juga saya ingin jadi orang baik, saya ingin bisa bermanfaat bagi orang lain gitu ya. Tapi secara jelasnya tujuan yang paling dekat adalah ya saya ingin bisa mewujudkan cita-cita saya, mewujudkan keinginan-keinginan orang tua saya, ya ingin hidup yang layak, ingin bisa membantu banyak orang yang memang itu dari segi pekerjaan saya, dari segi penghasilan saya itu ya saya cukup untuk membiayai keluarga-keluarga saya, atau mungkin menafkahi nanti keluarga-keluarga yang memang perlu untuk saya nafkahi gitu. Ya pada intinya saya ingin menjadi hamba yang memang kalaupun saya tidak baik, tidak sempurna dalam ibadah saya, setidaknya saya menjadi orang baik gitu, orang yang bermanfaat, karena ya sebaik-baiknya orang adalah orang yang bermanfaat bagi yang lainnya. Hal itu sih tujuan saya. Ya sejauh ini itulah yang paling dekat, paling ya saya ingin lulus dengan nilai yang baik, yang cukup gitu ya. Walaupun tidak terlalu bagus ya syukur-syukur kalau bagus dan tinggi gitu ya. Tapi itu tidak menjadi patokan saya. Yang terpenting adalah pengalaman-pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa itu bisa saya gunakan ketika saya hidup di kemudian hari gitu. Dan itu tujuan yang ingin saya capai, untuk bisa ya memanfaatkan ilmu-ilmu yang bisa saya dapatkan pada waktu kuliah gitu. Oke, kemudian ini ada pertanyaan dari NGGG. Penting gak sih ngobrol
sama teman, keluarga, sahabat, atau pasangan tentang hal yang gak penting? Penting gak ngobrol hal yang gak penting? Jadi menarik sih pertanyaannya. Jadi penting ngobrol yang gak penting sih menurutku. Karena ketika kita menganggap hal itu gak penting, berarti itu penting gitu. Apa alasannya? Ketika kita menganggap suatu hal yang gak penting itu penting, berarti kita mikir bahwa hal yang gak penting pun kita pikirkan penting atau enggaknya gitu. Apalagi hal yang penting gitu kan. Jadi saya kira penting gitu ya. Apalagi sebagai bonding, sebagai brainstorming untuk teman, keluarga, sahabat gitu ya, atau pasangan, itu penting banget menurutku. Karena dari situ kita bisa menggali komunikasi yang baik gitu. Karena kan komunikasi yang baik sudah berawal dari percakapan yang juga sealur, percakapan yang mungkin random gitu ya. Kayak video ini aja, banyak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin random, pertanyaan yang berat juga ada. Tapi ya kita mengalir aja, bukan dalam konteks penting gak pentingnya gitu. Tapi manusia itu adalah makhluk sosial, kita harus bisa berinteraksi dengan orang. Dan salah satu hal yang paling utama untuk bisa berinteraksi dengan orang adalah komunikasi. Baik itu komunikasi yang penting atau komunikasi yang gak penting. Yang terpenting ya kita komunikasi gitu. Jadi penting ya. Kemudian ini dari Raisa Rain. Kamu jadi diri sendiri ketika apa? Ketika apapun. Kita harus bisa jadi diri sendiri. Kita boleh jadi pakai role model ke orang lain, kita boleh meniru orang lain dari segi pemikiran, dari segi penampilan dan lain-lain gitu. Tapi tetap kita harus jadi diri sendiri. Gimana caranya kita bisa jadi diri sendiri? Kalau kita berpenampilan seperti role model kita, itu boleh. Tapi isi pikiran kita harus juga punya ciri khas masing-masing, harus pernah branding masing-masing. Contoh misalnya, saya menggunakan ikat misalnya. Ketika saya menggunakan ikat, oke, itu ada referensi yang saya pakai gitu. Tapi ya saya jadi diri sendiri. Mau orang lain bilang itu jelek, mau orang lain bilang itu bagus, saya tetap pakai gitu. Jadi jangan sampai prinsip-prinsip teman-teman semua ya hilang gitu. Jadi ya untuk jadi diri sendiri harus punya prinsip dan juga moto hidup gitu. Jadi ketika teman-teman menghadapi suatu masalah, teman-teman menghadapi suatu kondisi yang memang perlu untuk dibuatkan sebuah penyelesaian, ya pakai prinsip itu gitu. Kemudian dari Farisir, dari Faris ya, ini bagaimana menyikapi sebuah permasalahan mengenai kebaikan yang terancam menjadi ketidakadilan? Wow, good questions. Oke teman-teman semua, kalau kita berbuat baik, modal utamanya adalah keikhlasan. Kalau kita udah bisa ikhlas, maka kebaikan apapun yang sudah kita lakukan, yang kita rasa itu adalah sebuah hal yang baik, itu akan menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Mau orang lain tanggapannya gimana pun, kita akan tetap gitu menggunakan prinsip itu, menggunakan kebaikan itu gitu. Termasuk ketidakadilan. Ketika kita melakukan kebaikan kemudian menjadi sebuah ketidakadilan dalam konteks mungkin seperti ini ya. Misalnya ketika kita membuat kebaikan, kemudian ada orang yang mengkritik, dan pada akhirnya orang-orang itu percaya kepada hal-hal negatif yang orang sampaikan itu terhadap kita gitu. Ya itu nggak jadi masalah, itu kan ketidakadilan ya. Tapi yang pasti adalah kita harus tetap bisa husnuzon gitu. Dan tugas manusia hanya berusaha, soal hasil ya biarkan Tuhan yang mengatur gitu. Jadi pada intinya kalau kita selalu berbuat kebaikan, ya jangan pedulikan ketidakadilan selama kita sudah berusaha untuk berbuat baik. Tapi jangan juga ketika kita belum berusaha, ketika kita nggak berbuat baik, kemudian ada ketidakadilan, kita diam saja. Jangan seperti itu. Kita harus juga berbuat, tapi dengan cara kita sendiri yang menurut kita baik. Nah itu yang saya kira ketika ada hal yang seperti itu, cara menyikapinya ya kita tetap berusaha aja gitu. Tetap jadi orang yang bermanfaat, itu sih prinsip hidup saya ya. Baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik gitu. Kalaupun misalnya kita jadi orang penting yang bisa meniadakan sebuah ketidakadilan, tapi kita nggak baik ya percuma gitu. Mending jadi orang yang biasa-biasa aja, tapi ya kita bisa menebar kebaikan. Tapi ya tadi baik jadi orang penting gitu, tapi lebih penting jadi orang baik. Gitu sih kalau menurut saya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir dari Yelia MSR atau Yulia kali ya. Cik atau Baraya, gimana kiat buat percaya diri untuk tampil beda supaya tidak selalu mengikuti arus? Oke. Tampil beda dan percaya diri. Oke gini teman-teman semua, saya akan kasih contoh. Siap? 1, 2, 3. Oke, jadi teman-teman semua, tadi pertanyaannya gimana caranya kita bisa tampil beda dan percaya diri. Kenapa saya berusaha untuk mengilustrasikan atau mendemonstrasikan? Karena begini, teman-teman, video yang teman-teman lihat sekarang adalah sebuah transisi dari bagaimana caranya kita bisa terlihat beda atau bisa percaya diri.
Pakaian ini adalah pakaian dari atas sampai bawah saya adalah pakaian yang sering saya pakai atau yang bisa saya pakai untuk menghadapi situasi-situasi yang memang formal atau situasi-situasi yang memang membutuhkan kepercayaan diri yang tinggi, kemudian membutuhkan hal yang bisa menarik orang lain gitu. Nah, kenapa saya demonstrasikan? Karena gini teman-teman semua, untuk bisa percaya diri, saya pernah baca dalam sebuah buku, kalau tidak salah bukunya judulnya Bicara Itu Ada Seninya. Dalam buku itu disebutkan bahwa salah satu hal yang menjadi penghambat kita ketika public speaking dan tidak percaya diri adalah traumatik yang pernah dilakukan atau dirasakan gitu. Nah, saya berusaha untuk menerapkan itu. Dulu saya traumatik ketika saya menggunakan ikat di depan orang lain karena saya malu gitu. Kemudian saya juga kadang malu ketika saya jalan di depan orang lain karena saya rasa orang lain mengecewakan atau saya mengecewakan orang lain gitu. Nah, akhirnya saya belajar dari situ. Saya coba menghilangkan traumatik itu dan saya justru gunakan ikat ini sebagai kepercayaan diri saya gitu. Artinya apa teman-teman semua? Benar banget. Ketika kita mau percaya diri, kita harus bisa menghilangkan traumatik itu. Kalau udah bisa menghilangkan traumatik itu, kita bakal percaya diri. Mungkin bagi orang-orang Purwakarta, mungkin bagi teman-teman yang fans atau yang tahu Kang Deddy Mulyadi gitu ya, teman-teman mungkin gak asing dengan ikat putih ini gitu, karena beliau juga sering memakai ini. Tapi ketika teman-teman menggunakan di teritorial wilayah yang berbeda dengan komoditas yang pada saat itu kenal dengan misalnya Kang Deddy Mulyadi, ya teman-teman bakal merasa bahwa oh ini beda nih gitu. Padahal untuk orang-orang yang biasa memakai ikat, untuk orang-orang yang ada di wilayah yang biasa menggunakan pakai ikat atau pakaian seperti ini, ya itu biasa saja gitu. Tapi ketika ada dalam sebuah forum, ketika ada dalam sebuah lingkup masyarakat atau kegiatan, ya ini akan berbeda gitu. Jadi tampil beda itu bisa dalam segi pakaian, itu yang paling basic ya, atau dalam segi pemikiran, atau juga dalam segi pembawaan. Karena ketika teman-teman sudah mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, pembawaan pun akan berbeda gitu. Pembawaan yang dilakukan pun akan berbeda, dan itu menjadi sebuah daya tarik yang bisa menarik gitu. Jadi saya kira itu ya, untuk teman-teman yang mungkin sekarang banyak nanya kayak gimana caranya kita tampil beda, gimana caranya kita percaya diri. Saya kira itu, hilangkan traumatik dulu baru kita melakukan apa yang kita inginkan. Oke teman-teman semua, kita sudah sampai di akhir video ini. Dan mungkin saya juga lumayan lama ya tadi ngomong-ngomong, kemudian juga ya teman-teman bisa menanggapi lah. Ingat teman-teman semua, dalam video ini saya hanya menyampaikan apa yang saya tahu dan apa yang jadi kepercayaan saya gitu. Karena ya apa ya, membuat video seperti ini penuh dengan kesulitan, penuh dengan tantangan yang menurut saya juga harus saya hadapi gitu. Dan apapun yang saya jelaskan dalam video ini, ketika ada sebuah kesalahan silahkan teman-teman komen dan juga teman-teman beri masukan kepada saya gitu, atau teman-teman mau memberi tanggapan gitu. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bertanya pada waktu itu dan akhirnya saya bisa buat video ini. Terima kasih sudah banyak membantu ya Mbak Raya. Dan saya ucapkan juga semoga teman-teman semua dimudahkan segala urusannya dan teman-teman diberikan kemudahan dalam segala hal yang mau teman-teman lakukan. Dan sekali lagi saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau misalnya ada hal-hal yang kurang berkenan, karena tidak ada yang sempurna hanya milik Tuhan yang Maha Esa. Jadi terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah, sampai bertemu di video berikutnya.